Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pasuruan. Berikut ini adalah fasilitator saya, Ibu Wahyu Ekawati, dan Bapak pengajar praktik saya, Bapak Khairuddin SPD MPD. Tujuan aksi nyata saya yaitu menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat, serta menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukurnya yaitu terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan guru dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut ini adalah lini masa tindakan langkah-langkah yang telah saya gunakan. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya pemahaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan sejawat. Kedua, mengumpulkan rekan sejawat untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan guru kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan guru dan murid, agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana-prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, serta orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi aksi nyata di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita semua diberi kesehatan, kerahmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semua bisa berkumpul bertatap muka dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Calon Guru Penggerak Angkatan 7. Baik, Ibu mana suaranya? Saya kira ibu-ibu di sini ada yang ngantuk, sudah ngantuk ya? Oh, lapar. Baik. Sebelum kegiatan diseminasi ini saya paparkan, alangkah baiknya kita ice breaking dulu Ibu ya. Mau? Mana suaranya mau? Oke. Bu Eka dibantu lagunya. Bisa berdiri Ibu semuanya? Kita kira sebentar Ibu, biar lemas semua badannya. Kegiatan diseminasi ini saya buka. Saya kira ibu-ibu di sini semua sudah kenal saya, nggih. Nggak apa, nggih, saya perkenalan aja. Nama saya Celsa Dwi Hartono. Saya dari TK
SMK PGRI Wawino, Kecamatan Gempol. Di sini saya diberi kesempatan menjadi calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Pasuruan. Baik Ibu, di sini saya bukannya, mohon maaf, bukannya menggurui ataupun merasa paling pintar, paling hebat, bukan Ibu ya. Dan saya di sini hanya ingin sharing tentang apa yang telah saya dapatkan selama mengikuti program guru penggerak di angkatan 7 ini. Baik Ibu, sebelumnya di sini yang pertama yaitu kenapa sih ada kegiatan ini aksi nyata? Yang pertama tujuan saya yaitu untuk memenuhi tugas di program guru penggerak ini, yaitu modul 1.4 yang mana tentang aksi nyata dan budaya positif. Yang kedua, alangkah baiknya jika kita mendapatkan ilmu, kita sharing sebanyak-banyaknya. Betul Ibu? Gak dipendem dewe, gak dipepek dewe ya, gitu kan ya. Jadi ilmunya kita sebisa mungkin kita tularkan ke rekan-rekan sejawat kita, ke teman-teman kita. Baik, di sini yang pertama yaitu tentang tujuan pendidikan. Ada yang sudah kenal di layar foto siapa itu? Betul sekali. Beliau adalah Ki Hajar Dorontoro, yaitu Bapak Pelopor Pendidikan Indonesia, yang mana beliau mempunyai tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar anak mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia atau sebagai anggota masyarakat. Baik Ibu, Ibu kira-kira bisa memaknai, di situ ada tulisan merah. Apa Ibu tulisannya? Menuntun, betul sekali. Kira-kira menurut Ibu, arti kata menuntun versinya ibu-ibu di sini apa? Menggendong. Ada lagi Ibu? Membimbing, mengarahkan. Betul sekali. Iya, kita sebagai guru pendidik anak usia dini, tujuan kita yaitu menuntun anak-anak kita sebagai pamong yaitu menuntun mereka untuk mencapai kodratnya, baik itu kodrat alam dan juga kodrat zaman. Karena Ibu tahu sekarang ini zamannya sudah zaman era digital Ibu ya, yang mana kalau kita sebagai guru tidak mengarahkan ke arah yang benar, nah itu gawat Ibu, karena masa milenium sekarang ini, waduh, ngeri Bu ya, kalau kita nggak bisa menuntun mereka atau menuntun anak-anak untuk mencapai kodratnya. Sudah zamannya, betul. Dan kita mau nggak mau harus mengikuti, memang eranya kita era digital. Baik, yang selanjutnya yaitu budaya positif. Ibu-ibu ada yang pernah dengar kira-kira apa sih budaya positif itu? Kira-kira kegiatan apa yang bisa dikatakan sebagai budaya positif? Monggo Ibu. Jangan tegang Ibu, kita santai. Betul, ada lagi. Pembiasaan. Contohnya apa Ibu? Lebih ke rinci kegiatannya? Mengucap terima kasih, meminta maaf, betul sekali. Nah itu semua, kegiatan itu semua termasuk dalam kegiatan budaya positif. Contohnya 5S. Apa Bu 5S itu? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu semua sebenarnya kita semua ini sudah melakukan itu, tapi kita tidak tahu apa sih. Oh ternyata kegiatan-kegiatan pembiasaan itu namanya budaya positif. Nah kita kan setiap hari sudah melakukannya Ibu ya, mulai dari salam, lalu membiasakan anak-anak untuk mengucapkan kata tolong jika membutuhkan bantuan. Baik, di sini yaitu budaya positif, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah
yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, apakah ibu-ibu di sini sudah hafal apa sih elemen-elemen dalam? Iya. Bisa tunjuk tangan satu orang ibu yang sudah hafal? Terima kasih. Profil pelajar Pancasila. Monggo Ibu. Iya boleh. Profil pelajar Pancasila diberi nama 5 Ya. ada 6 ya. Kata-kata belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Allah yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ayo tepuk tangan Ya, Pak Cilok di depannya Bu nggih, monggo. Terima kasih. Betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman kita. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Budaya positif itu adalah nilai Ibu, nilai dan kebiasaan. Melalui kegiatan pembiasaan tadi, gimana sih kita bisa mencapai tujuan agar kita bisa masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Jadi kegiatan tersebut bisa masuk ke dalam 6 yang ada di profil pelajar Pancasila. Next. Baik, di sini konsep utama dari budaya positif ada 6. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol dan restitusi. Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Baik, konsep utama di budaya positif ini yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu perlu diketahui, di tahun ini kita mau nggak mau harus belajar kurikulum terbaru. Apa Ibu? Betul sekali, kurikulum Merdeka. Yang mana kurikulum tersebut mencakup dari profil pelajar Pancasila. Kita diminta untuk bagaimana sih kita bisa merubah paradigma baru dengan kurikulum baru tersebut, dan kita harus bisa beradaptasi, dan pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi perubahan-perubahan ini kita diminta untuk bisa mengembangkan dari setiap kegiatan kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, di sini saya punya games. Ibu-ibu berpasangan dua-dua. Silakan berhadapan Ibu, tidak perlu berdiri. Bisa berhadapan berpasangan dua-dua. Silakan Ibu. Silakan Ibu yang di depan berpasangan cari temannya dua-dua. Jika nggak ada, menoleh ke belakang. Bapaknya? Sudah? Baik, di sini saya punya games. Satu orang di depan Anda menjadi si A, dan di depan Anda menjadi rekannya yaitu si B. Silakan bisa dipilih mana yang menjadi A, mana yang menjadi B. Nah, sudah Ibu, sudah ditentukan? Baik. Tugas A adalah mengepalkan salah satu jari. Salah satu tangan Anda, boleh kanan, boleh kiri, tapi alangkah baiknya kita memakai tangan kanan. Nah, si A, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan benda yang sangat amat berharga di kepalan tangan Anda. Sambil memejamkan mata sampai bayang, ini pokoknya berharga sekali. Nah, sudah? Lalu Anda harus menjaganya Ibu ya. Si A harus menjaga kepalan itu. Dan tugasnya si B mencoba dengan segala cara untuk membuka
duit, buka tanganmu. Sudah Ibu, bisa dimulai sekarang. Oh, yang digerebek badannya kecil jadi takut. Sudah? Apakah ada yang berhasil? Si A membukanya? Berhasil? Oke. Ada lagi yang berhasil? Si A? Oke. Sekarang saya tanya, Bu Kusnul dan Bu Ilil. Bu Kusnul sebagai si B. Ibu mohon perhatian. Iya. Bu Ilil. Nah, Bu Ilil nih tanya. Bu Ilil berhasil dibuka kepala tangannya oleh si B. Dengan cara apa? Oh, sukarela. Ya Allah, ikhlas, pasrah berarti. Tanpa ada rayuan. Tanpa ada ancaman. Baik. Hebat sekali. Angin Ibu, walaupun dirayu. Baik. Nah, dari permainan ini kira-kira apa kesimpulannya Ibu? Pandai merayu, apalagi mempertahankan sesuatu yang dipunyai. Ada lagi? Apa Ibu? Berusaha sekeras mungkin untuk bisa membuka kepalan tangan. Baik, betul. Nah, dari permainan ini kita mendapatkan pesan moral yang sangat amat berharga, bahwa seperti Bu Il tadi, beliau pasrah, jadi membuka sendiri. Ya. Jadi dengan permainan ini dapat kita ambil kesimpulan, yaitu yang bisa mengontrol dan mengendalikan adalah siapa Ibu? Betul sekali, diri kita sendiri. Walaupun ada rayuan, ada ancaman, ada godaan, diiming-iming, tapi ada yang berhasil tadi? Tidak, karena itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Jadi gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri, bukan orang lain, bukan si B tadi, ya. Baik, selanjutnya Bu Eka. Nah, yang kedua, konsep utama budaya positif yaitu ada kata disiplin positif. Ibu-ibu, apa sih makna disiplin? Tepat waktu, kepatuhan dengan konsekuensi. Ada lagi, menurut ibu-ibu definisi dari disiplin apa, Bu Ilil? Mentaati semua aturan. Baik, mari kita coba lihat apa sih arti kata disiplinnya sebenarnya. Disiplin berasal dari bahasa Latin disipline, yang artinya yaitu apa Bu? Belajar. Selama ini kita tahu kalau ada dengar kata disiplin, pasti kita sudah menerka bahwa kalau ada kata disiplin identik dengan taat, patuh, hukuman. Betul Ibu? Nah, tapi ternyata kita salah. Arti yang sebenarnya yaitu adalah belajar. Makna asli dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Next, Bu Eka. Disiplin positif, mana ini dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, kita tujuannya yaitu menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Baik. Di sini kita sudah tahu bahwa arti dari kata disiplin yaitu belajar. Oh, berarti
kalau misalnya kita nggak taat, nggak patuh, itu namanya bukan disiplin. Bukan Ibu? Halo Ibu? Ya, disiplin ini biasanya itu kita menghubungkan dengan ketidaknyamanan. Misalnya, anak datang, seragamnya nggak lengkap, tapi biasanya di jenjang atas Bu ya, bukan di TK. Mereka merasa nggak nyaman. Aduh, aku nggak udah sih, kira-kira aku nanti dipanggil nggak ya pas upacara? Kira-kira anaknya nyaman nggak Bu? Iya, nggak nyaman karena dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang dan itu nggak disiplin. Nah, itu yang biasanya kita identikan, yang cenderung kita hubungkan selama ini. Dan semua itu adalah keliru Ibu ya. Kita benarkan, kita luruskan di sini. Jadi disiplin itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa saja kira-kira nilai-nilai kebajikan universal itu? Apa saja Ibu? Iya, nilai-nilai tersebut yaitu nilai kepatuhan, nilai menghargai, saling menghormati. Nah, itu adalah termasuk nilai-nilai kebajikan. Dan itu semua berasal dari motivasi intrinsik. Jadi motivasi dalam diri anak-anak. Iya betul. Jadi bukan ada motivasi ekstrinsik. Jadi anak itu jika merasa dia ada yang kurang, sebaiknya dia memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dia sendiri. Bukan ada motivasi ekstrinsik. Oh, aku tadi gak bawa dasi, aku takut dimarahi sama guru. Nah, karena dia merasa takut, itu adalah motivasi dari ekstrinsik, dari luar. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi sebisa mungkin kita mengembangkan disiplin siswa kita, disiplin murid kita tanpa adanya ini Bu yang di bawah ini, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Jadi anak kalau misalnya datang pakaiannya nggak lengkap, jadi dia merasa tidak takut akan hukuman. Jadi dia merasa tanpa hukuman tadi, ya. Nah, makanya kita sebisa mungkin gimana sih caranya untuk menumbuhkan kesadaran murid tanpa adanya sogokan, ancaman, dan hukuman tadi. Yang ketiga yaitu kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 Ibu kebutuhan dasar manusia itu. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kebebasan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat penguasaan, mohon maaf itu salah ketik, penguasaan, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Apakah kira-kira di sini Ibu semuanya sudah memiliki kelima kebutuhan dasar tersebut? Insya Allah sudah Ibu Kaji. Kesenangan, betul. Itu harus Bu ya, harus dibutuhi kebutuhannya, betul ya. Betul sekali ya. Kebutuhannya sudah dipenuhi Bu ya, kesenangannya. Baik, selanjutnya Bu Eka. Oke, di sini saya punya satu kasus. Bu Siti, mana Bu Siti? Bu Siti, guru kelompok A di TK PGRI 2, mohon maaf, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Arfan. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Arfan yang sering mengambil bekal makan siang temannya dengan paksa. Baik. Jadi Bu Siti ini punya satu murid. Bu Siti ini pusing karena ada salah satu murid yang sering iseng, suka mengambil paksa bekal makanan temannya. Oke. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Siti, apa yang kira-kira akan Ibu lakukan? Apa Ibu kira-kira? Kalau Ibu punya salah satu murid seperti Bu Siti ini, kenapa Ibu?
Ditanya dulu anaknya. Baik, ada lagi? Ada lagi ibu? Kira-kira kalau ibu punya murid salah satu seperti itu, kira-kira apa yang ibu lakukan pertama kali? Baik, pendekatan anaknya. Betul sekali. Yang pertama yaitu kita panggil anaknya, jangan serta-merta di depan banyak temannya kita langsung marah-marah. Betul. Nah, kira-kira menurut Anda apa alasan si Arfan melakukan hal tersebut? Tertarik bekal temannya. Ada lagi? Ibunya lupa menyiapkan. Anaknya caper. Iya, kurang perhatian orang tua. Ada lagi, Bu? Oke, baik, kita lihat. Nah, di sini ada 5 kemungkinan jawaban Arfan yang sesuai dengan 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Yang pertama, Arfan merasa lapar. Betul, seperti yang dipaparkan oleh Bu Titi ya tadi ya. Arfan lapar karena orang tuanya tidak membawakan bekal. Apa kebutuhan yang Bu yang dipenuhi? Bertahan hidup. Yang kedua yaitu bosan dengan bekalnya. Iya betul, tadi ada yang bilang bekalnya podo ae bendino. Nah, dia bosan dengan bekalnya. Masuk dalam kebutuhan apa Ibu? Kebebasan. Yang ketiga, caper. Betul Bu Fia dan Bu Ilil, mencari perhatian teman. Kebutuhan dasar apa? Kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, iseng. Tadi ada yang jawab ya, iseng kepada teman. Kebutuhan dasarnya yaitu kesenangan. Dan yang kelima yaitu merasa hebat karena temannya jadi takut. Termasuk dalam kebutuhan penguasaan. Dia merasa jago. Nah, itulah 5 kemungkinan jawaban Arfan yang kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi, menurut kasus tadi, si Arfan tidak serta-merta melakukan tersebut tanpa adanya tujuan. Pasti si Arfan tadi punya tujuan. Ya, apa tadi tujuannya si Arfan Ibu? Mengambil bekal temannya paksa? Iya, ya lapar, ya iseng, ya dia ingin merasa jago, bosen, gak dibawakan mamanya. Nah, ini yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid itu melakukan disiplin karena ia takut dihukum. Kayak tadi ada anak gak pakai seragam lengkap, dia takut dihukum oleh gurunya ketika upacara. Itu motivasi apa Ibu kira-kira? Ekstrinsik, dia takut dihukum sama guru. Motivasi yang didapatkan adalah dari luar dirinya, bukan dari dalamnya. Yang kedua yaitu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin karena ia ingin mendapatkan imbalan. Contohnya, Bu, coba sampean seminar ya. Nanti tak kasih transport. Nah, itu adalah apa Ibu? Motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya kalau nggak diiming-iming transport, dia apa? Nggak berangkat. Nah, berarti kira-kira itu motivasi dari mana Bu? Dari luar juga, karena dia ingin ikut karena dapat sangu. Di sini boten nggih Bu? Boten nggih? Boten ya. Kita ikhlas ya Bu, kita ikut seminar supaya kita apa tujuannya? Dapat ilmu, itu yang paling penting ya. Yang ketiga yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah ini yang paling susah.
Iya Ibu, betul? Iya, motivasi dalam dirinya sendiri, motivasi intrinsik, kesadaran dirinya. Oh iya, aku ikut rapat biar aku dapat ilmu. Nah, itu termasuk motivasi intrinsik. Next, Bu Eka. Nah, ini 5 posisi kontrol. Di situ ada 5. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Yang pertama, sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi segala hukuman itu namanya teori posisi sebagai penghukum. Yang kedua, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Biasanya guru di sini suaranya lemah, lembut, gemulai. Nah, itu biasanya sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Guru di posisi ini tidak menyakiti murid, tapi berusaha untuk mengontrol murid tersebut melalui kalimat-kalimat ajakan, melalui kalimat persuasif. Yang keempat, sebagai monitor atau pemantau. Di sini guru sebagai pengawas, jadi memonitor. Yang terakhir yaitu sebagai manajer. Di sini yang diutamakan yaitu respon. Tanggung jawab guru dalam posisi manajer sebagai mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Next, baik. Di sini ada 5 contoh penerapan. Nah, sebagai penghukum biasanya dengan kalimat-kalimat verbal atau hukuman. Contoh, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu contoh guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali sih nak pakai kalimat yang halus, lembut, gemulai? Berapa kali sih nak Bu Guru harus bilang ke kamu, kamu gak kasihan ta sama mamamu? Sudah capek-capek nyekolahkan kamu di sini, kamu kok yosek nakal? Nah, pakai kalimat yang halus Ibu ya biasanya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa deh kamu salah. Jadi dia merasa fair sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, biasanya seperti itu Bu ya, nadanya dan kalimatnya. Yang kelima, sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, itu kalimat yang biasanya digunakan guru sebagai manajer. Next, welcome. Baik, di sini saya punya beberapa kalimat. Kita belajar Bu ya, saling belajar. Di sini kira-kira siapa yang mengatakan? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira sebagai apa Ibu? Penghukum, betul. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Pembuat orang merasa bersalah. Ayolah lakukan demi saya ya, sebagai teman. Yang selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau atau monitor. Baik. Yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer, betul. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Apa Ibu? Apa Bu Lil? Bingung. Apa Ibu? Pembuat orang merasa bersalah apa penghukum? Membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan bintang bila tidak menyelesaikan tugas ini ya.
Penghukum. Berapa kali sih saya sudah mengatakan kepada kamu? Pembuat merasa bersalah. Ingat bukan apa yang telah saya lakukan untukmu? Teman, kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Kamu tidak akan pernah berhasil dalam kehidupan ini. Apa ibu? Membuat orang merasa bersalah. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer, hebat, tepuk tangan buat ibu-ibu untuk separuh 1 melada 5. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita gagal bu dengan konsep seperti ini. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman biasanya identik dengan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan masalah, murid menjadi rendah diri. Nah, biasanya kalau anak-anak dengar kata hukuman, itu pasti yang dirasa anak-anak ya ini tadi semuanya ini. Itu termasuk konsep disiplin, tapi gagal. Selanjutnya yaitu penghargaan. Biasanya di dalam penghargaan ini anak merasa tidak efektif, merusak hubungan, rasa iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ibu-ibu pernah kira-kira? Iya dulu, iya. Sekarang sudah tobat, ya bu. Betul, kita tidak boleh melebeli anak, betul seperti yang diucapkan dengan Bu Um. Nah, karena apa? Pasti dia akan merasa mematikan kreativitas. Misalnya diiming-imingi, kalau bisa dikasih penghargaan. Ya kalau anak itu yang bisa. Kalau anak yang lain yang tidak bisa, nah dia kan akan merasa iri, rusak hubungannya ibu ya. Mematikan kreativitas juga. Selanjutnya Bu Eka. Nah ini konsep disiplin tapi dengan identitas yang sukses. Contoh dengan konsekuensi. Konsekuensi itu nanti bisa penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk mengulangi kesalahan. Nah, biasanya kalau konsekuensi ini kita buat kesepakatan. Jadi anak sama guru itu tahu, anaknya tahu konsekuensinya apa, dan gurunya mengingatkan. Itu termasuk konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang selanjutnya yaitu restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya memegang kendali. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Next. Baik, selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Ibu pernah dengar kata keyakinan kelas? Kesepakatan bukan. Apa Bu? Bukan kesepakatan kelas. Oh ya baik. Nah di sini keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari sara, agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalamnya atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, keyakinan kelas biasanya keyakinan kelas itu dulu Bu ya, dulu Ibu punya tata tertib nggih? Siapa yang membuat? Bersama. Siapa? Guru kelas dan kepala. Baik. Dulu Bu ya, dulu.
Nah, tapi alangkah baiknya jika kita membuat keyakinan kelas, murid kita ikut libatkan. Jadi mereka tahu apa sih kira-kira konsekuensinya nanti. Jadi antara guru, murid itu bisa sinkron. Jadi kita libatkan Ibu, jangan hanya guru dan kepala saja ya, karena murid adalah salah satu elemen yang ada di sekolah kita juga. Jadi jangan kita abaikan. Suara-suara pendapat dia itu sangat berharga Ibu. Kadang anak itu mendem, oh Bu Guru loh datangnya telat tadi, kok gak dihukum. Nah, saya pernah mendengar seperti itu Ibu. Gurunya telat gak apa-apa. Jadi nanti ada tahapannya Ibu dari keyakinan kelas. Di situ kita sebagai guru, kepala sekolah, kita libatkan murid kita untuk membuat satu keyakinan kelas. Bu gurunya merem itu Bu. Untuk kalimat itu mungkin bisa untuk anak SD, SMP, SMA ya bisa dilakukan karena cara berpikirnya sudah mulai bisa ditulis dalam satu level sekolah kelompok bermain, dan sehingga apakah mungkin melibatkan anak-anak dalam satu keyakinan. Sangat hebat sekali. Beri tepuk tangan untuk Bu Haja Miza. Ya. Saya lanjut Ibu G. Nah, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu posisinya ada di atas. Jadi keyakinan kelas itu yang secara umum. Nah, boleh sih Ibu, boleh kita libatkan hanya beberapa anak-anak. Cuma nanti lebih banyak itu kita libatkan di kesepakatan kelas. Ya. Bukan konten lembaga, bukan kata konten sekolah, bisa Sebetulnya ini. Kelas itu kalau misalnya bisa dulu jangan ada universal tadi, berarti kan tidak terbatas mungkin maksudnya kalau ya. Baik, betul. Tapi sebisa mungkin kita coba Ibu, kita libatkan bukan melalui dia menulis ataupun apa, bukan. Kita menggunakan simbol-simbol gambar. Saya sudah coba, dan setiap kali ada kegiatan saya membuat kesepakatan dengan anak-anak. Jadi anak-anak yang membuat kesepakatan. Jadi kita siapkan beberapa gambar. Nah, gambar itu kita jelaskan dulu sebelumnya. Ada beberapa gambar kita sediakan. Lalu anak-anak kita beri stick. Nah, saya medianya menggunakan stick. Jadi stick tadi anak-anak bisa meletakkan, saya kasih tempat gitu wadah. Jadi anak-anak memasukkan, nah kayak gini nih Bu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Ada gambar 1 sampai 5. Kita jelaskan dulu gambarnya. Nah, lalu anak-anak kita minta suruh untuk memasukkan stick tadi. Nah, kira-kira nanti anak-anak mau yang mana? Nah, itu kan secara tidak langsung kita melibatkan anak-anak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, saya juga setiap kegiatan saya buat, jadi anak-anak tahu konsekuensinya. Loh, kamu berarti kamu. Nah, dia sudah tahu apa yang sudah dia perbuat tadi. Oh, ternyata itu bukan isi dari salah satu dari kesepakatan kelas yang mereka buat. Jadi urutannya seperti itu. Kalau keyakinan kelas itu memang lebih ke umum, lebih ke lembaganya. Tapi tidak apa-apa, bisa kita coba kita libatkan peserta didik kita untuk membuat salah satu keyakinan kelas. Nah, seperti kita lihat keyakinan kelas berada di posisi atasnya dari kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas lebih ke kelompok kecil di dalam kelas. Jadi guru wali kelasnya masing-masing bisa membuat kesepakatan kelas bersama muridnya sendiri-sendiri. Jadi kesepakatan antara kelas A dan kelas B itu tidak sama, jelas tidak sama, karena yang mereka buat dan muridnya berbeda, gurunya juga berbeda. Next. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan.
Iya, lebih abstrak Ibu ya. Jadi Sama dengan enggak peraturan. apa? Sama dengan peraturan, tapi kita membuat kesepakatan ke anak. Jadi kesalahan anak bisa diambil keputusan anak sendiri. Betul ya. Jadi kita lebih abstrak mengambilnya. Yang kedua yaitu berupa pernyataan universal. Misalnya kita membuat keyakinan kelas saling menghargai. Nah, di dalam kata saling menghargai tadi ada banyak sekali yang mencakup di dalamnya. Kira-kira kalau kita dengan saling menghargai apa saja Ibu? Apa saja Bu Titi? Gak boleh mengejek hasil teman. Betul. Ada lagi? Ada lagi Ibu? Ya. Itu salah satunya. Jadi secara lebih ke universal dari kata saling menghargai tadi ada beberapa seperti contohnya Bu Titi tadi, tidak mengejek hasil karya temannya. Nah, itu masuk saling menghargai. Yang selanjutnya yaitu dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita tidak menggunakan kata-kata yang negatif. Jadi kita gunakan keyakinan tersebut dalam bentuk kalimat yang positif. Sedikit saja agar mudah memahami, agar mudah dipahami. Contohnya tadi saling menghargai teman. Saling menghargai teman apa saja? Memberi. Nah, tidak merusak hasil karyanya. Nah, sedikit kali kata tapi dalam isinya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Karena lembaga satu dan lembaga yang lain tidak sama. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Nah, ini kita libatkan semuanya supaya mereka tahu dan mereka nggak mendem. Jadi unek-uneknya itu bisa tersampaikan. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa menjawab? Kenapa sih kok namanya keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu kayak seolah-olah bukan hasil pemikiran dari melibatkan anak-anak, kayak hanya dia saja. Kalau keyakinan kelas dibuat bersama-sama dengan. Ya, betul sekali. Beri tepuk tangan buat Bu Umratul. Sama juga kesepakatan tadi ya. Di sini saya punya contoh yang pertama. Mengapa kita mempunyai peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Kira-kira kalau ibu-ibu keluar pakai helm, tujuannya apa Ibu? Keselamatan, menghindari polisi. Nah, biar tidak ditilang. Nah, biar tidak ditilang itu kalau kita Tidak, tak bonceng apa helman tidak sebonceng helman. ya, itu kalau kita sesuai dengan peraturan dari polisi ya Bu ya. Tapi sejatinya tujuannya untuk keselamatan. Jadi pakai helm karena takut aku ditilang. Nah, bukan karena iya betul. Nah, yang kedua contohnya, mengapa sih kita punya peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Kenapa Ibu? Karena keharusan biar tangan kita bersih. Lalu? Kalau nggak cuci tangan kan pasti kotor. Ya. Itu kan pasti ya. Contohnya selama beberapa tahun lalu COVID-19 Ibu, kita semuanya dianjurkan, tidak balita, orang dewasa, orang lansia harus dan wajib menggunakan masker dan cuci tangan. Itu karena kita Harus. sesuai dengan peraturan. Tapi sejatinya apa tujuannya Ibu? Biar bersih. Ya betul, kita pakai masker di jalan supaya tidak terkena debu, tidak terkena polusi, untuk menjaga kesehatan kita ya. Dan mencuci tangan setiap saat tadi. Baik, yang terakhir, nggak terasa Ibu ya, ini sudah masuk ke konsep budaya yang paling terakhir, yaitu segitiga restitusi. Ada yang pernah dengar Ibu kata tersebut?
prostitusi Betul, baik. Apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. bukan prostitusi loh ya. Iya, bukan Ibu G. Depannya R. Banyak yang 4 sudah Lesu, lemah, lapar. Sudah jamnya bisa makan siang. Sedikit lagi Ibu ya. Nah, biasanya ciri-ciri dari restitusi ini yaitu bukan untuk menebus masalah, untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki kesalahan. Yang ketiga, adanya tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri kita, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, itu ciri-ciri dari restitusi. Disebut segitiga restitusi. Baik, sebentar, sabar Ibu ya. Nah, di sini ada salah satu kasus. Ada siswa yang sering tidak membuat PR. Nah, contoh, kalau kita melalui hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Adakah seperti itu biasanya Ibu? Biasanya di jenjang SD. Guru marah dan murid menjadi takut. Kenapa PR-mu tidak dikerjakan? Nah, anak menjadi takut. Itu yang termasuk dalam hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Ayo, karena kamu nggak ngerjakan, tulis 1 halaman full. Nah, biasanya dulu Bu ya, dulu seperti itu. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, ini perbedaannya kalau kita menggunakan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas dan dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi guru membantu murid untuk menanyakan. Nah, kita tanyakan dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Jadi dikasih kesempatan kepada muridnya. Tidak merta tadi yang pertama langsung hukum, langsung disuruh mengerjakan 3 kali lipat. Jadi kita tanyakan dulu, apa alasannya tidak mengerjakan PR? Dan guru terbuka serta menghormati murid, dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi merasa murid tersebut merasa kalau nggak ngerjakan, dia merasa terbuka dengan bu gurunya dan menghormati dirinya. Itu perbedaannya Ibu. Nah, ini ada salah satu segitiga restitusi dari Gosen. Restitusi membentuk kemerdekaan untuk murid dalam menyelesaikan masalah. Jadi bukan gurunya yang memutuskan. Ketika ini berhasil, akan memberikan penghargaan terhadap dirinya sendiri dan juga orang lain. Murid merasa dia lebih berharga dan percaya diri. Itu kalau anak melakukan secara segitiga restitusi. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Kenapa namanya segitiga restitusi? Karena ada 3 tindakan. Yang pertama yang paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Di sini biasanya kalimat-kalimat yang dipaparkan yaitu seperti ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu yang namanya menstabilkan identitas. Yang selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Jadi biasanya yang ditanyakan sama guru, begini kalimatnya Ibu. Kamu tentu punya alasan kan mengapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Jadi guru bertanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati bersama? Jadi guru mengulas lagi, menanyakan kembali keyakinan kelas. Baik, di sini 3 tadi sudah mencakup Ibu ya. Sudah saya paparkan juga. Next. Yes, selamat sebelumnya. Baik, Ibu bisa lihat salah satu video ini. Saya berusaha untuk membuat dengan cara segitiga restitusi. Ibu bisa lihat ini. Nah, dari video tadi apa yang Ibu lihat? Semua main minum susu. Ya? Duduk saja. Baik. Tadi di dalam kelas ketika jam istirahat akan tiba, anak-anak membereskan mainannya seperti biasanya. Karena mainan setelah digunakan, kita punya kesepakatan, mainan setelah digunakan kita rapikan ke tempat semula. Tapi ada yang janggal. Salah satu anak yang bernama Farel tidak ikut membereskan mainan, tapi asyik minum susu. Nah, ini saya coba menggunakan langkah-langkah dari segitiga restitusi ini. Farel ketika membereskan mainan, Farel kenapa tidak membantu temannya, malah asyik minum di kompor. Kenapa sayang? Tahu Mas Farel haus dan haus itu dan kita berlalu itu tapi lain-lain ya Pak tapi kan masih ada usaha-usahanya kasus di dalam kelas saya dan saya mencobanya mengklirkan dengan cara langkah segitiga restitusi. Nanti bisa ibu-ibu coba nggih? Ya, baik. Jadi anak merasa tidak merasa takut dan juga tidak merasa ada ancaman dari luar. Jadi dia lebih percaya dan lebih berharga pada dirinya sendiri. Nah, kalau udah ada slide seperti ini tandanya selesai. Terima kasih ibu-ibu. Itulah tadi kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga apa yang sudah saya paparkan kepada ibu-ibu dapat bermanfaat. Yang baik diambil, yang tidak baik tolong dibuang jauh-jauh. Tapi alangkah baiknya kita bisa belajar untuk menerapkan sama-sama, kita saling belajar ibu-ibu. Terima kasih. Demikian dari saya. Yang terakhir izinkan saya melontarkan salam guru penggerak. Bisa ibu ya, kita semuanya ucapkan. Jika saya mengucapkan salam guru penggerak, ibu-ibu menjawab tergerak, bergerak, menggerakkan. Bisa ibu? Semangat ya. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih guru bergerak.
Sekolah Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Kusnul, saya selaku rekan sejawat dari Bu Jelsa TK PGRI 2. Saya bangga dengan Bu Jelsa yang sudah masuk dalam program Guru Penggerak ini. Diseminasi aksi nyata budaya positif yang telah dipaparkan oleh Bu Jelsa, mudah-mudahan perubahan yang bersifat permanen dan pengimbasan yang dibentuk oleh Bu Jelsa dapat menjadi motivasi dan menjadi contoh positif bagi seluruh elemen yang ada di sekolah, khususnya TK PGRI 2 Wino. Sekian testimoni dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Guru. Saya Farel dari PGRI 2 Winong. Bu Jelsa setiap kegiatan memberikan permainan yang seru sekali. Terima kasih Bu Jelsa. Assalamualaikum